Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko, mahasiswa dari MEC batch keempat. Pada malam hari ini saya akan mereview artikel sebagai tugas yang berjudul Urgensi Strategi Pengarus Utama Ekonomi Pancasila dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. Ya, adapun review ini kita akan mencoba untuk membandingkan antara konsep atau sistem ekonomi syariah dan non syariah. Nah, oke, kita masuk ke daftar isi. Nanti sama-sama akan kita lihat pendahuluannya seperti apa. Kemudian nanti kita ada beberapa poin yang akan kita diskusikan. Kemudian pandangan-pandangan secara pribadi yang akan coba saya utarakan, serta literasi yang mendasari dari pemikiran-pemikiran yang saya akan utarakan seperti itu. Poin yang pertama adalah pendahuluan. Judul yang saya angkat kali ini adalah urgensi dan strategi pengaruh utama ekonomi Pancasila dalam pembangunan ekonomi nasional. Kenapa ini saya angkat? Karena menurut saya ini sangat relevan dengan rencana eh, yang melibatkan kita sebagai penggerak pastinya untuk pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Gitu ya. Pada dasarnya artikel ini disusun oleh Bapak Sahyutil, Bapak Erizal Jamal, dan kawan-kawan dari Pusat Riset Koperasi ya, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan gitu. Dan diangkat juga oleh Kesejahteraan Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Ya, jurnal ini atau artikel ini saya kutip dari Jurnal Pancasila bpip.go.id. Ya. Nah, dalam jurnal ini menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi Pancasila bergantung pada politik atau political will pemerintah untuk menjadikannya arus utama pembangunan. Ya, bukan sekedar retorika, implementasinya harus berfokus pada kemandirian bangsa, penguasaan sumber daya alam oleh rakyat, dan pembangunan keberadilan sebagai jalan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah, sebagaimana kita tahu ya, Indonesia telah menetapkan ekonomi Pancasila sebagai konsep dasar sistem ekonomi di Indonesia. Ya, yang diwacanakan sejak tahun 1967. Dia merupakan sistem yang berlandaskan pada sila-sila yang terdapat pada Pancasila. Ya, dalam konteks berekonomi, Pancasila menjadi panduan bagi perekonomian Indonesia agar berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Ya, jadi pada awalnya memang konsep ini diusung oleh apa namanya Bapak Wakil Presiden Dr. Bapak Hatta ya. Kemudian dicanangkan sebagai konsep atau sistem ekonomi Indonesia di tahun 1967. Nah, ini yang coba sama-sama kita review di bawah bimbingan dari Ibu dosen, Ibu Ayu Solihah Sadariah, SEI, ME, CSVT, AWPS. Nah, ada tiga hal dari artikel tersebut yang bisa kita diskusikan. Yang pertama adalah ketimbangan ekonomi dan kegagalan model konvensional. Ya, setelah kami analisa, em, di dalam jurnal tersebut disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai tidak inklusif. Ya, 0,01% usaha besar menguasai lebih dari 60% kekayaan nasional. Sementara UMKM ya atau pelaku usaha yang besarnya itu mencapai 99,99% kesulitan untuk mengakses pembiayaan. Ya, kemudian poin yang kedua adalah ketergantungan pada ekspor komoditas bernilai tambah rendah. Jadi sebagaimana kita tahu untuk ekspor Indonesia mungkin sudah lebih banyak ditambahkan nilai tambah untuk di beberapa tahun terakhir, namun tentu saja tetap lebih banyak komoditas bahan mentah ya atau komoditas yang bernilai tambah rendah sehingga menyebabkan ekonomi berpihak ke asing. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua adalah urgensi ekonomi Pancasila sebagai solusi sistemik. Ya, setelah kami analisa, eh, ekonomi Pancasila ini berdasarkan pada
asas kekeluargaan, di mana dicantumkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Kemudian peran negara menguasai sumber daya apa namanya? Sumber daya strategis gitu ya, sumber daya alam yang strategis untuk kemudian diberikan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Kemudian yang ketiga adalah koperasi dan UMKM sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Itu poin yang kedua. Kemudian masuk ke poin yang ketiga adalah tantangan dan strategi implementasi. Setelah kami analisa, di mana sistem ekonomi Pancasila ini memiliki tantangan utama, di antaranya adalah globalisasi yang mempromosikan pasar bebas. Kemudian lemahnya political will pemerintah dan dominasi korporasi. Kemudian absennya indikator terukur penerapan ekonomi Pancasila. Kemudian strategi-strategi yaitu mainstreaming nilai Pancasila dalam RPJPN 2025 sampai dengan 2045. Kemudian penguatan kelembagaan yaitu koperasi dan UMKM. Kemudian grassroots mobilization atau pelibatan masyarakat. Nah, tiga poin diskusi ini yang coba akan kita uraikan nanti ke belakang. Setelah kami pelajari, dalam jurnal ini menitik beratkan bahwa keberhasilan ekonomi Pancasila itu bergantung pada komitmen politik atau political will pemerintah untuk menjadikannya arus utama pembangunan, gitu ya, bukan sekedar retorika, tapi bagaimana implementasinya harus berfokus pada kemandirian bangsa. Ya, kemudian kembali ke poin penguasaan sumber daya alam itu harus dimaksimalkan sebesar-besarnya untuk rakyat, gitu ya, dan pembangunan berkeadilan sebagai jalan menuju Indonesia Emas 2045. Ya, ini adalah topik yang sangat menarik sekali karena kita sebagai mahasiswa khususnya adalah roda penggerak dan bertumpu pada bagaimana pemerintah akan mengeksekusi kebijakan perekonomian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pandangan saya secara pribadi sebagai mahasiswa terhadap jurnal tersebut, pada dasarnya ekonomi Pancasila itu konsep dasar awalnya adalah ekonomi Islam ya. Namun sepanjang perjalanan ada beberapa poin yang direvisi gitu ya. Dan kami juga menyadari ada beberapa perbedaan yang mendasar akhirnya ya setelah diterapkan dengan apa namanya konsep ekonomi Islam berbanding dengan konsep dasar dari ekonomi Pancasila gitu. Nah, persamaannya ada di mana? Persamaannya yang pertama adalah pemikiran dasar semua sistem ekonomi, baik ekonomi Islam, ekonomi Pancasila, dan ekonomi kerakyatan mencerminkan etika, norma, dan moral. Yang kedua, pemikiran dasar sistem ekonomi untuk mewujudkan keadilan, kemerataan dari ketimbangan dan kesejahteraan sosial yang terjadi pada masyarakat. Persamaan yang ketiga adalah sistem semua ini mengupayakan keseimbangan antara perencanaan ekonomi nasional dan desentralisasi dan otonomi daerah. Kemudian poin yang keempat, persamaannya adalah semua sistem ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila memiliki tujuan yang sama, yakni kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat atau umat lainnya. Nah, selain dari persamaan dua sistem Pancasila dan sistem ekonomi Islam, terdapat juga perbedaan yang mendasar, yaitu yang pertama, secara prinsip dasar ekonomi Islam itu mencerminkan etika, norma, dan moral sesuai dengan filosofi Al-Quran dan hadis. Ya. Kemudian dalam prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu sistem ya ini sistem yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat sehingga mewujudkan negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah peran serta pelaku ekonomi sebagai produsen, konsumen, dan pemerintah yang mengedepankan nilai hablum minallah dan hablum minannas. Sistem ekonomi Pancasila dan kerakyatan mengakar dari suara rakyat yang diajukan kepada atasan atau bottom up. Namun, sistem ekonomi Islam mengakar dari suara rakyat, bottom up, dan kebijakan atasan untuk rakyat, yaitu top down. Itu artinya, secara prinsip dasar, eh, ekonomi Islam ini berdasarkan dari Al-Quran dan hadis, kemudian secara sistemnya tidak hanya bottom up, tapi juga top down. Gitu. Maka dari itu, kami memiliki beberapa rekomendasi yang akan kami paparkan di halaman berikutnya, gitu ya, yang kami
dapatkan setelah kami meneliti beberapa jurnal lainnya, seperti Ekonomi Pancasila dari Sudut Pandang Ekonomi Islam yang disusun oleh Bapak Misbahul Ali pada tahun 2023, dan yang kedua adalah Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Pancasila, yaitu dari studi banding pandangan dari M. Umer Capra dan Bapak Mubyarto sebagai pengusung Ekonomi Pancasila di tahun 1967. Nah, rekomendasi kami yang pertama adalah kami menganggap bahwa sistem ekonomi yang tepat untuk digunakan sebagai pilar pembangunan ekonomi menuju Indonesia Emas tahun 2045 adalah ekonomi Islam atau ekonomi Pancasila yang berlandaskan atas syariah Islam. Gitu. Karena menurut dasarnya tadi persamaannya cukup banyak gitu. Hanya saja secara syariah ada unsur-unsur yang berbeda secara fundamentalnya. Kemudian rekomendasi saya yang kedua adalah saya sepenuhnya setuju ya dengan kritik artikel terhadap model ekonomi konvensional dan urgensi ekonomi Pancasila yang diangkat di apa namanya judul di atas gitu ya. Argumen juga didukung oleh data empiris, ketimbangan, dominasi korporasi gitu ya, dan amanat konstitusi berdasarkan pasal 33 Undang-Undang 1945. Nah, ketidaksetujuan saya terhadap artikel di atas adalah artikel ini mengabaikan peran nilai agama, khususnya Islam ya, sebagai mayoritas pemegang agama terbesar di Indonesia, sebagai kekuatan moral. Padahal 87% penduduk Indonesia itu Muslim, berdasarkan dari data BPS tahun 2023. Nah, ini berpotensi menjadi driver implementasi jika diintegrasikan dengan prinsip syariah yang disusun berdasarkan tadi yang diuraikan oleh Bapak Misbahul Ali di dalam jurnalnya. Kemudian berdasarkan dari artikel tadi, kemudian kami bandingkan gitu ya. Kami merekomendasikan juga yang pertama perlu adanya integrasi nilai spiritual dan etik, di mana kebijakan ekonomi harus memasukkan prinsip-prinsip tauhid atau keesaan Allah sebagai fondasi etik. Gitu. Hal ini akan mencegah praktik korupsi dan eksploitasi, yang mana eh, hal ini ya di ekonomi Pancasila cukup besar gitu terjadi di era yang sekarang ini. Yang kedua, instrumen syariah harus konkret. Bagaimana kita mengoptimalkan zakat, wakaf, dan koperasi syariah untuk pemberdayaan UMKM demi kita bisa mengentaskan kemiskinan. Kita ambil contoh aja, Bank Wakaf Mikro berbasis komunitas. Sebagai rujukan ada UIN Sunan Kalijaga yang sudah melakukan konsep tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kita perlu adanya indikator keberhasilan yang holistik. Ya, kita perlu menambahkan indikator non-ekonomi seperti indeks kebahagiaan, pemerataan akses, pendidikan, kesehatan, dan pengurangan gap halal dan haram dalam bisnis. Ya, yang mana hari ini yang di dalam ekonomi Pancasila itu masih belum diambil atau belum digunakan gitu ya. Kemudian rekomendasi kami yang keempat adalah pendidikan ekonomi harus berbasis nilai atau ada value gitu. Yang mana kurikulumnya harus wajib memasukkan etika ekonomi gitu dengan konsep kembali lagi ke Pancasila Syariah atau ekonomi Islam itu. Setidaknya tadi tuh. Kalau kita menggunakan karena Indonesia sudah berkomitmen kita menggunakan ekonomi Pancasila, maka ekonomi Pancasilanya tetap kita lakukan, namun ada tanda kutip tanda atau fondasi syariah yang kita lakukan demi untuk membangun mindset para pelaku usaha. Ya, mungkin itu review artikel pada malam hari ini yang bisa kami utarakan. Eh, Mudah-mudahan ini juga menjadi bahan pemikiran untuk sahabat-sahabat semua yang mungkin nanti mengikuti diskusi kita di malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan literasi untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ibu,